Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, pada pagi ini kuliah subuh akan saya coba menyampaikan satu kisah yang sangat viral dari salah satu nabi yang termasuk dalam golongan ulul azmi, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berbicara tentang Nabi Musa tidak terlepas berbicara dengan nabi-nabi sebelumnya, khususnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa hubungannya dengan Nabi Yakub? Urutannya begini Bapak Ibu. Nabi Yakub punya istri 4, Lia, Rahel, Bilha, Zulfa. Istri yang pertama bernama Lia atau Laya. Sebenarnya Yakub tidak mencintai. Istilah kalau bahasa kita kecelik. Ketika menikah, ijab kabul selesai, ternyata Lia yang ada di hadapannya. Padahal Yakub menyenangi Rahel, anak yang kedua dari Syekh Laban. Tetapi Allah memberkatinya. Lia yang tadinya orangnya sakit-sakitan, kurus, bengkring, pucet, Allah berikan kesehatan bahkan kesuburan. Dan hasil perkawinannya dengan Lia, Allah karuniakan 6 anak. Ruben, Simon, Yehuda, Lewi, Naftali, Zebulon, semuanya laki-laki. Dengan mahar bekerja 7 tahun ikut pamannya yang bernama Syekh Laban. Karena kecelek dan cinta pertamanya pada adiknya yang bernama Rahel atau Rohil, maka Yakub tetap berniat menikahinya. Dan bapaknya, pamannya masih memberikan syarat bekerja tambah 7 tahun lagi. Maka dipenuhi syaratnya dan setelah 7 tahun lagi menikahi adiknya Laya namanya Rahel. Namun dalam waktu yang begitu lama Allah belum memberikan anak. Padahal cinta pertamanya pada Rahel. Seneng banget. Orangnya prigel, genit, lucu, lincah, pinter, cantik. Tapi Allah belum memberikan karunia berupa anak. Mungkin karena saking bernafsunya paling ya. Hati-hati ini. Karena Rahel belum memberikan putra, maka Rahel menghadiahkan budaknya kepada Yakub untuk dinikahinya. Namanya Bilha. Dan hasil perkawinan dengan Bilha, Allah memberikan 2 anak. Namanya Naftali dan Gad, laki-laki semua. Lia, istri pertamanya, lihat kalau Rahel memberikan budak kepada Yakub, maka Mary, kalau adikku saja bisa menghadiahkan budak, kenapa aku tidak? Maka Lia pun memberikan budaknya kepada Yakub untuk dinikahinya. Namanya Zulfa. Dan hasil perkawinannya dengan Zulfa, Allah berikan 2 anak laki-laki, namanya Dan sama Dina. Jadi sudah berapa anak Bapak Ibu? 8, 10 ya. Dari Lia 6, dari Bilha 2, dari Zulfa 2, 10 laki-laki semua. Nah sekarang giliran Rahel. Ternyata kembali subur. Karena suatu hari Rahel melihat Lia sedang menjemur ginseng. Rahel tanya, apa yang kamu jemur? Ginseng. Boleh aku minta? Boleh saja, asal serahkan suamimu kepadaku, kata Lia. Padahal kan suaminya bareng-bareng istrinya 4 itu.
Tapi diserahkanlah Yakub dan mendapatkan ginseng, dan dengan ramuan ginseng itu Rahel menjadi subur. Nah, ini bisa dicoba Bapak Ibu, bagi yang belum dikaruniai putra boleh nyoba ginseng, insya Allah subur ya. Ya, dulu sudah mulai ada. Nah, dari situ Allah memberikan 2 anak yang namanya Yusuf dan Bunyamin, laki-laki semua. Maka semuanya berjumlah 12 anak laki-laki dengan istri 4. Jadi Bapak Ibu, dari sini saja kita sudah bisa mengambil pelajaran kalau dulu sudah ada poligami. Mestinya orang kalau mau jujur tidak suka kepada Nabi kita karena poligami, salah alamat. Kalau nggak suka mestinya dengan Yakub dulu, karena yang memulai poligami Yakub dengan 4 istri dan anak banyak. Tapi orang itu kadang nggak jujur, nggak jujur. Ini Nabi loh ya, baru 4 ini. Fir'aun itu istrinya 100. Kalau mau menyalahkan poligami, mestinya Fir'aun istrinya 100. Dan itu betul-betul dolim, karena istrinya hanya sekali pakai semua. Sekali pakai buang, sekali pakai dijual, sekali jadikan budak. Hanya istri yang ke-99 saja yang bernama Naas, anaknya 13, tapi semuanya menjadi bala tentaranya Fir'aun. Dan istri yang ke-100, satu-satunya istri Fir'aun yang muslim, namanya Asia. Namanya diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8 bersama dengan Maryam ibnu Imran. Nanti kisahnya beda. Nah, hubungannya apa dengan Yakub? Anak yang keempat yang namanya Lewi dari istri pertama punya istri. Istrinya itu menurunkan anak namanya Yukabat. Nah, Yukabat inilah yang menjadi ibunya Nabi Musa. Jadi kalau diurutkan nasabnya ketemunya Yakub, tapi naik dua generasi naik, yaitu hubungannya dengan Nabi Yakub. Sekarang apa hubungannya dengan Yusuf? Ya agak jauh sih ya, dari nasab agak jauh, karena Yusuf anak dari Zulfa, sedangkan Yukabat ibunya Musa anak dari Lewi, anak yang keempat dari istri pertama Lia. Rodo angel berapa Bu? Nah, hubungannya dengan Yusuf adalah hubungan daerah tempat wilayah. Dulu Yusuf dianggap orang yang paling berhasil mendukung kerajaan di Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun yang pertama. Fir'aun yang pertama ya. Kalau Musa kan viralnya di Fir'aun yang kedua. Ini Fir'aun yang pertama dulu. Orangnya baik. Yusuf mampu menafsirkan banyak mimpi. Walaupun dipenjara gara-gara Zulaikha, tapi dibebaskan mendukung kerajaan. Bahkan berhasil menyelamatkan kerajaan dari pemberontakan yang dipimpin oleh Dewan Gereja ketika itu. Nah, maka sebagai hadiahnya Fir'aun pertama memberikan kepada Yusuf satu wilayah, satu tempat untuk ditempati, ditinggal di situ, namanya Gosen. Bisa dibaca Gosen, bisa dibaca Jisen. Kalau Gosen itu dari bahasa Mesir. Artinya apa? Di Gosen itu ternyata artinya tanah yang subur tetapi banyak airnya. Itu letaknya di Sungai Nil, di tepian Sungai Nil. Sungai ini bermuara pada Laut Mediterania atau Laut Tengah. Nah, disebut Laut Tengah karena laut ini berada di tengah-tengah 3 benua, Asia, Afrika, Eropa. Dan panjangnya 5.465 km dengan debit air 3.645 mili. Nah, maka sangat memungkinkan sekali Musa nanti kalau sudah sampai kisahnya dialirkan oleh Sungai Nil yang sangat deras airnya dengan debit air sebesar tadi itu. Nah, disitulah tanah yang diberikan Fir'aun I sebagai hadiah kepada Yusuf.
Jadi kalau bahasa kita begini Bapak Ibu, ini kan di Jogja mulai ada penggusuran ya, akan dijadikan jalan tol. Yang saya tahu sesi 4 itu di daerah Demak Ijo, Mejing Wetan sampai nanti ke barat itu sesi 4. Tapi sekarang sudah mulai digarap, sudah mulai warganya dikumpulkan sertifikatnya akan mendapat ganti rugi 1 meternya 5 juta. Itu ganti rugi untuk sesi 4 pembangunan jalan tol. Ditawari milih tanah apa bedol desa atau ganti untung istilah sekarang, walaupun belum tentu untung ya, karena yang di Boyolali kan baru dibayar separuh, yang separuh belum dibayar. Padahal tewas kalau beli tanah lagi kan nggak mungkin kalau uangnya kurang, ternyata ngontrak dulu, kontrakan habis yang ini belum dibayar, kan jadi masalah itu, walaupun istilahnya ganti untung itu. Fir'aun juga dulu menawarkan, ya Yusuf, ini tak kasih tanah, nek gelem ora ya ropopo. Ya kayak di tempat kita ini, mau bedol desa, tak carikan tempat, tapi tempatnya di Sanden, Cerak Laut, istilahnya begitu. Yusuf nggak banyak berpikir, nggak minta ganti untung, yang penting diberi tanah, ya diterima saja, namanya Gosen. Nah, sekarang Gosen dari bahasa Inggris, nanti ketemu lagi ya. Satu kata maknanya berbeda-beda tapi ada hubungannya. Sekarang Gosen. Gosen itu dari bahasa Inggris. Orang Jawa sering melesetkan dengan istilah bosenan ya. Ini kaitannya dengan sifat orang Yahudi yang orangnya bosenan, tidak mau bersyukur ya. Ini kan generasinya Yusuf ke sini ya, sampai Musa itu kan generasi Bani Israel, mulai dari bapaknya dulu yang namanya Yakub, itu orangnya bosenan. Nanti kita tunjukkan, kita buktikan bahwa orang-orang Bani Israel orangnya bosenan. Kemudian bisa dalam bahasa Arab namanya jism ya, jism itu bergerak. Jadi ternyata tanah yang ditempati Nabi Yusuf ini tanahnya bergerak. Maka sering terjadi musibah gempa bumi ya seperti di tempat kita lah ya. Belum lama di Imogiri terjadi ratusan rumah roboh karena tanahnya bergerak. Di Cianjur, di Cibinong ya. Ini ada penemuan baru lagi di Wonosari, di daerah Gedang Sari. Ternyata ada Gunung Purba, masih aktif ya, masih aktif. Jadi sesekali suatu saat mungkin bisa meledak itu. Gunung berapi masih aktif, namanya Gunung Purba di daerah Gedang Sari. Itu tanahnya bergerak gitu. Nah, maka ada hal yang menguntungkan sebenarnya dari tanah bergerak ini ketika kasus terbukanya Lautan Merah ketika Musa menyeberang di saat genting dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, itu lokasi tempat tinggal Musa, daerah Gosen atau Jisem. Diwariskan oleh Yusuf kepada Musa. Tempat tinggal yang Allah berikan kepada Musa adalah warisan dari Yusuf, pemberian dari Fir'aun pertama. Jadi ini kalau ada hubungannya dengan Yusuf, hubungannya di sini tempat wilayah kelahirannya. Nah Bapak Ibu, masih ada waktu ya? Bentar. Musa lahir dalam suasana konflik politik yang sangat memanas. Kenapa tidak? Yusuf ketika tinggal di Mesir itu mengajak saudara-saudaranya sejumlah 11. Bisa diulangi nama-namanya? Ruben, Simon, Yahuda, Lewi, Naftali, Zebulon, Issahar, Gad, Dina, dan 10 ya. Bunyamin, Yusuf 12. Jadi 12 orang yang tadinya cuma Yusuf menjadi 12 karena ngajak saudara-saudaranya. Bapaknya masih hidup, Yakub juga diajak, tambah 1. Teman saudara-saudaranya kan punya istri, juga diajak, jadi banyak. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel yang tadinya 12 menjadi 12.000, menjadi 120.000 sampai menjadi 1.200.000 penduduk Bani Israel yang hidup di Mesir di kerajaan Fir'aun kedua. Sudah pindah kedua, Fir'aun 1 sudah meninggal.
Disinilah Fir'aun merasa sangat khawatir karena penduduk Mesir sedikit, sementara penduduk pendatangnya yang dibawa Yusuf dulu sampai ke Musa menjadi banyak keturunannya, dari 12 menjadi 1.200.000. Bagaimana caranya Fir'aun agar jangan sampai Bani Israel menguasai Mesir? Maka membuatlah satu kebijakan yang tidak bijaksana. Karena Fir'aun juga tahu kitab-kitab, hafal kalau Bani Israel adalah satu umat yang dimuliakan Tuhan di atas umat-umat yang lain, maka jangan sampai berkuasa. Maka kebijakan Fir'aun adalah menempatkan Bani Israel pada kasta yang terendah, terhina, apalagi bukan penduduk asli, cuma pendatang. Lokasi tempat tinggalnya pun hasil pemberian Fir'aun yang pertama, sehingga banyak di antara mereka dijadikan budak, kerja paksa, membangun istana kerajaan, membangun mercusuar, membangun bangunan-bangunan tinggi yang resikonya mati, karena tidak dibayar, tidak digaji, makan sesekali. Memang tujuannya seperti itu, genosida, menghapuskan generasi. Apalagi suatu hari bermimpi Fir'aun dihajar, dibunuh oleh anak kecil, seorang laki-laki. Dan tafsiran dari para dukun-dukun kerajaan mengatakan bahwa Fir'aun pada suatu saat akan terbunuh hanya oleh anak kecil, anak laki-laki. Maka dari sinilah Fir'aun membuat satu kebijakan lagi, yaitu membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dengan cara disembelih. Kalau Namrud dulu kan dibakar hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, ini disembelih. Maka semua wanita hamil dalam pengawasan negara secara rutin tiap hari diawasi, 3 hari sekali patroli, seminggu sweeping kalau ada yang hamil dalam pantauan negara, dan begitu lahir laki-laki diminta disembelih. Inilah yang membuat risau keluarga Imron dengan Yukabat, karena juga sedang hamil tua lagi dalam pengawasan negara. Tapi rencana Allah berbeda dengan rencana manusia. Allah memberikan ilham kepada ibu Musa untuk menyelamatkan anaknya, sehingga begitu lahir dengan ilham tadi, kata Allah, susuilah anakmu, kemudian larungkan ke sungai, masukkan ke dalam peti. Uniknya Bapak Ibu, peti ini mengalir justru masuk ke dalam istana kerajaan Fir'aun. Ini kan kalau bahasa kita ulo marane gebuk ya. Tapi inilah rencana Allah, indah sekali. Tentu saja kakaknya, kan Musa punya 2 kakak. Yang barat namanya Miryami perempuan, yang nomor 2 laki-laki namanya Harun. Nah, Miryam ini mengikuti sampai di mana peti ini mengalir dan berhenti, ternyata di istana kerajaan Fir'aun. Apalagi ditemukan oleh istri Fir'aun namanya Asia, yang hingga perkawinannya sudah lama tidak dikaruniai anak. Menemukan peti, ketika dibuka isinya bayi mungil, bagus, ganteng, cakep, senang banget. Sebenarnya Fir'aun udah curiga, jangan-jangan anak ini yang besok akan membunuh aku, karena ternyata laki-laki. Tapi karena keberanian Asia inilah mampu membujuk Fir'aun sehingga takluk dengan istrinya, diizinkan istrinya untuk memelihara Musa yang waktu itu masih bayi. Nah, disinilah karunia Allah. Allah memberikan barokah. Yang tadinya ibunya khawatir hendak dibunuh, tapi Allah menyelamatkannya dengan makar Allah, justru masuk ke dalam istana, dipelihara kerajaan, menjadi anak angkat Fir'aun. Dilalah Bapak Ibu, karena anak ini butuh susu, semua wanita-wanita berlomba-lomba ingin menyusuinya, nggak ada yang cocok. Kan bukan ibunya. Miryami, mbak Arabnya itu, karena mengikuti jejaknya, melihat
Kalau Musa bayinya tidak suka dengan susu-susu manapun, menawarkan, aku tahu orang yang cocok untuk bayi ini, berkata kepada Fir'aun. Begitu panggil orangnya, panggil yang tiada lain ibunya sendiri. Ya jelas cocok ibunya sendiri. Inilah makar Allah, indah sekali. Coba kalau Allah tidak membuat skenario seperti ini, terancam Musa. Tapi Allah memberikan jalan, memberikan ilham kepada Yukabat, susuilah anakmu untuk yang pertama kali, sehingga anak tahu, oh ini susu ibunya. Larungkan biar selamat, kemudian diselamatkan Allah di istana, ibunya didatangkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Musa selamat dari sweeping tentara kerajaan, ibunya pun bisa mendapatkan penghasilan dari menyusui ini. Coba kalau tetap di rumah kan nggak dapat penghasilan, nggak dapat bayaran. Ini menjadi pekerja kerajaan, nyusui anaknya sendiri, sementara Fir'aun tidak tahu. Ini rencana Allah luar biasa itu. Tapi kan tidak mungkin ibunya mondar-mandir pulang pergi ke istana, maka mencoba menawarkan bagaimana kalau Musa boleh dibawa pulang. Asia istri Fir'aun mengizinkan dan membolehkan, maka dibawalah Musa ke rumah selama 2 tahun, karena perjanjiannya 2 tahun. Wah, lebih enak lagi, seharian tiap saat bersama ibu dan anaknya, bebas menyusui, masih dapat bayaran dari Fir'aun. Nah, inilah rencana Allah nih. Tapi sudah jam 21 menit ini nih. Sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan mulai Musa ketika berusia 2 tahun. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.